Oke, Shalom. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat malam semua yang ada di live chat. Ya. Gimana sekarang Pak? Masih ada banjir-banjir, udah nggak banjir atau lagi musim panas? Enggak, sekarang waktu panen, jadi kalau siang hari saya menjemur gabah. Ya, Udah panen aman sekarang. ya? Ya, sudah Nggak ada bagus. pernah banjir lagi? Enggak, tidak banjir lagi. Oke. Jadi ini Pak Ibnu Kalam sekarang dia juga udah punya channel YouTube ya, dan channel YouTube-nya lumayan besar ya, udah 9.000 subscriber. Betul nggak Pak Ibnu Kalam? Ya, lebih. Saya tidak sangka-sangka itu. Saya tidak berpikir ke arah situ bahwa bisa sampai 9.000. Oke, sebenarnya nggak masalah, 9.000 masih gampang lah. Yang jadi masalah adalah jumlah penontonnya sehari berapa Pak? Ya, biasanya yang jelas di atas, ya bisa sampai 1.000. Saya lihat kalau di analisa channelnya itu. Tidak pernah terlalu sedikit. Yang tidak pernah sedikit. 500, Oke. 200. Ya, Beda cuman dia dengan punya tim beda dengan Pak Aditya. Kasihan sekali saya lihat itu. Cuma 4 orang, 10 orang. Oh, jangan dibandingkan sama dia. Cuman saya mau tanya Pak Ibnu Kalam. Ini pin Google-nya kemarin belum nyampe-nyampe juga ya sampai sekarang ya? Ya, saya ke kantor pos sudah 2 kali, katanya belum datang. Goldian aja udah nyampe loh Bang, Pak Ibnu Kalam. Si Goldian udah nyampe dia punya. Oh ya. Udah dapat berapa dari YouTube nih, kalau boleh tahu Pak? Sudah lebih target, sudah lebih 1.300.000. 1.300.000 ya. Donasi donasi gimana? Udah mulai nggak ada donasi ya dibilangnya? Iya, karena kan COVID sekarang. Tapi waktu Pak Ibnu Kalam Biasanya pertama banyak donasi itu dari Jakarta kan, atau dari luar negeri. Luar negeri sekarang kan banjir. Enggak lah Pak, luar negeri mana banjir Pak, ini luar negeri mana dulu. Terus masalahnya gini Pak Ibnu Kalam, waktu Pak Ibnu Kalam pertama kali kita yang open donasi untuk beli handphone, ya untuk beli handphone itu kan juga udah COVID, dari tahun lalu udah COVID kok. Iya, tapi enggak parah kan. Udahlah Pak, tahun lalu lebih parah di akhir tahun. Cuman itu saya lihat beritanya di YouTube itu kebakaran apa itu rekayasa atau betul itu? Yang di mana nih? Yang di YouTube. Banyak sekali berita tentang bencana alam di luar negeri itu. Bencana alam di mana-mana tiap hari ada lah ya. Terus ini si pulpen seperti biasa ngomong-ngomong pun nggak penting ya. Jul, banjir di Cina ya. Di Indonesia juga tiap hari ada yang banjir, cuman kan nggak satu negara tenggelam ya. Dan juga bukan yang nyumbang Pak Ibnu Kalam juga bukan dari Cina ya. Jadi ini pulpen mungkin nalarnya belum nyampe ya, karena mungkin kurang bergaul, kurang tahu. Pak Ibnu Kalam ini donaturnya lebih banyak dari Indonesia, ya dari oten-oten lah. Terutama saat Pak Ibnu Kalam ini dekat sama Uti dan tanpa lagi juga dari sang debaters. Ini udah lama juga nggak main ke tempat si Rudi ya, Pak Ibnu Kalam. Ya, sudah lama. Saya lihat tidak muncul di layar HP saja, di saya enggak juga. Tapi kan yang dekat itu, yang banyak donasi itu kalau Pak Ibnu Kalam main sama si Rudi. Rudi donaturnya baik-baik soalnya. Iya, tapi sekarang saya jarang saya lihat, kasihan. Saya cari-cari itu biasa di layar ini, enggak muncul Pak Rudi. Oh, nggak di WA aja ke dia Pak, minta sama dia. Saya enggak tahu nomor WA-nya. Oke. Ya, jadi nanti saya bagikan ya, mungkin Pak Ibnu Kalam boleh kontak sama dia. Ya mungkin karena kurang sensasi Pak Ibnu Kalam, karena sekarang kan saya ingat waktu Pak Ibnu Kalam pertama kali muncul, ya Pak Ibnu Kalam pertama kali muncul itu sensasinya lumayan bagus dan donatur banyak yang mendonasikan ke Pak Ibnu Kalam. Bahkan NKC ya si Kuclu sampai hilang donaturnya. Dia sampai komplain, dia bilang donaturnya sekarang banyak yang lari ke Pak Ibnu Kalam. Ya, donaturnya banyak yang pergi ke Pak Ibnu Kalam. Sehingga setelah dia punya donatur hilang selama 1-2 bulan, si Kucu mulai muncul lagi dengan sensasi-sensasi barunya ya. Dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh supaya tujuannya donaturnya ini kembali ke dia. Itulah kenapa Pak Ibnu Kalam kan turun gitu. Karena donatur ini dia udah rutin ya. Misalnya
dia penghasilan sebulan misalnya 20 juta. Dia udah hitung setiap bulan saya ngasih 1 juta nih untuk sumbangan. Ya. Cuman sumbangannya ke siapa gitu? Dia lihat oh bulan ini untuk Bu Uti, ya udah saya kasih Uti. Ya bulan depan ada Rudi Yones, saya kasih Rudi. Ya bulan depannya ada Pak Ibnu Kalam yang lagi terkenal, ya udah dia kasih Pak Ibnu Kalam. Cuman sekarang yang lagi terkenal tetap si Ucu ini, ya sehingga Pak Ibnu Kalam nggak kebagian. Ya, akhir-akhir ini kurang donasi ke saya. Udah sekarang sebulan tinggal berapa, Pak? Enggak ada. Mana tahu nanti dari sini ini di tempat saya banyak penontonnya nih kan orang-orang Kristen ya. Di tempat saya banyak orang Kristen. Mana tahu nanti mereka tergerak untuk menyumbang kembali ke Pak Ibnu Kalam. Iya, saya tadi gosok-gosok enggak ada, kosong isinya. Saya cuma beli apa itu? Beli operatornya itu penjual yang di toko itu apa namanya Kak? Yang penjual kasir. Konter. Ini kartunya Bapak kosong. Nah, saya langsung kasih keluar uang. Waduh, oh ya, ATM-nya kosong ya. Jadi ya ini mungkin ya. Jadi mungkin gini Pak Ibnu Kalam. Karena pertama kurang sensasi. Yang kedua memang mau cemana Pak? Di kekristenan tuh memang seperti itu gitu. Di kekristenan tuh cuman Pak Ibnu Kalam ya, kalau bisa jadi bumper, bisa tahan badan, bisa untuk menyerang Islam, baru banyak yang suka. Kalau nggak nyerang Islam, nggak ada yang suka. Memang seperti itu gitu. Ya, kalau saya serang kedua-duanya. Saya menyerang orang Kristen yang keliru, saya menyerang orang Islam yang keliru. Ya mana terima mereka kalau diserang Pak. Mereka ini kan memang bodoh, tapi jangan diserang gitu. Anda boleh, ya bahaya masa. Bahaya, enggak berani saya begitu. Kalau ya, memang kurang yang suka Pak. Kalau ya, si Pucu enggak usahlah menyumbang kalau mau bahaya. Bahaya untuk hari kebangkitan nanti. Oke. Cuman karena Pak Ibnu Kalam juga udah jarang ya. Kalau dulu kan masih sering berdebat nih, sampai berani menantang Bang Juma. Kalau sekarang kan udah enggak. Jadi ya pasti orang mulai Ya kan saya meyakini bahwa orang Islam itu masuk surga, jadi tidak perlu betul-betul harus berdebat. Ya. Saya mencoba meluruskan orang-orang yang keliru saja. Oke, jadi nggak ada ini Pak. Bagaimana nih? Saifuddin Ibrahim dapat mobil, si Kucluk dapat mobil, dapat rumah. Pak Ibnu Kalam nggak dapat apa-apa, cuma dapat handphone ya. Cuma dapat handphone, cuma dapat duit. Ini nggak ada rasa tablet. Ya, cuma dapat tablet. Jadi nggak ada ini Pak, nggak ada harapan gitu pingin dapat rumah juga sama mobil, kan nggak adil nih. Tapi enggak berani saya seperti Pak Saifuddin Ibrahim dengan Pak Muhammad Kaceh, bahaya itu. Ya kalau nggak berani ya nggak mau dikasih duit lah Pak. Orang ini kan memang kasih duit ya sebagai bentuk kompensasi. Kalau Pak Ibnu Kalam berani, baru mereka mau kasih duit. Kalau nggak berani, ya nggak mau kasih duit mereka. Ini kan dibayar orang-orang ini memang. Oh iya, kalau saya harus menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Saifuddin dengan Pak Kaceh, enggak berani saya. Kan saya live bersama itu di YouTube-nya Yusuf Manubulu baru-baru ini. Saya koreksi Pak Kaceh, saya katakan apa yang dijelaskan oleh Pak Kaceh tentang masalah jin itu, saya katakan itu tidak benar. Kan Pak Kaceh itu mengatakan jin itu mengarahkan pemahaman jin itu ke negatif. Saya katakan tidak, jin itu artinya makhluk surga. Terus jin marah orang tua. Jin itu kan jannah. Jannah itu artinya tempat yang nikmat. Kebun. Artinya Taman Eden. Kayak Taman Eden. Kalau digituin ya ngamuk lah orang Kristen Pak. Orang ini kan butuh orang yang berani maju ya. Itu nggak apa-apa gitu. Saya tidak berani. Saya tetap kritik. Kalau dia salah-salah, nggak usah pakai uang. Nggak usah kau kasih saya uang. Iya, kalau harus mengatakan yang tidak benar, wah bahaya. Tapi si Kucluk kenapa berani dia ya mengatakan yang nggak benar, yang penting demi duit? Menurut Pak Ibnu Kalam kenapa itu?
Baik, ya itu saya kurang tahu juga. Yang jelas resikonya itu besar ya, bahaya. Resikonya apa aja tuh? Ya, dibakar di neraka. Oh, si kucluk dimakan di neraka ya? Karena ya bukan di dunia tapi di neraka maksudnya. Ya, di neraka. Kalau kayak Itu si kan Edis, Tuhan, ya itu kan kalau kita kaya itu berarti dunia itu senang sama kita. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengatakan dunia tidak senang kepadaku. Dia kan disiksa di dunia. Nah, jadi bagi yang kaya hati-hati karena jangan sampai dunia yang senang kepada Anda. Tapi ada orang kaya karena memang baik agamanya ya tidak ada masalah kan. Seperti Raja Sulaiman kan kaya itu. Raja Salomo. Ya. Ya, artinya kalau si Kucluk ini berani ya, dia sama si Saipudin kan demi dunia dia nggak peduli akhirat ya. Ya. Bukunya Pak Saipudin Ibrahim itu ada sama saya. Saya periksa itu dia punya argumentasi. Ya bagi saya lemah, ndak kuat itu argumentasinya. Apa aja yang lemah, Pak? Ya alasannya dia ke Kristen. Alasannya dia menyudutkan Islam. Contohnya? Saya tidak ingat lagi, tapi ada bukunya. Tapi begitulah pendapat saya bahwa ini kurang kuat dia punya dalil. Ya, kurang kuat dia punya dalil untuk pindah ke Kristen. Ya, cuman dia memang pindah ke Kristen karena uang, bukan karena... Ya, tidak kuat dalilnya, Kalau saya pindah ke Kristen, dalil saya kuat karena didukung oleh Al-Quran. Cuma saya tidak mau, kan saya tidak mau. Artinya ya tidak usahlah kalau kecuali kalau misalnya memang saya ditugaskan oleh Yesus Kristus ya tidak ada masalah. Oke, jadi menurut Pak Ibnu Kalam nih, si Kucluk ya, si MKC Kucluk ini pasti masuk neraka nggak? Ya kalau dilihat dari anunya itu terlalu luar biasa caranya menyudutkan Islam. Iya, kalau menyudutkan benar nggak masalah. Ini kan menyudutkannya nggak benar ya. Mengkoreksi Al-Quran. Saya rasa sudah keterlaluan mengkoreksi Al-Quran. Keliru sekali. Kelirunya ya kalau benar nggak masalah, tapi kalau keliru ya pasti masuk neraka. Tapi memang orang seperti dia tuh memang udah fix ya masuk neraka. Iya, bahaya sekali itu Pak Saipudin dengan Pak Muhammad Kace. Saya perhatikan itu pembicaranya, wah ini orang sudah melampaui batas. Tapi kalau nggak melampaui batas nggak terkenal, nggak ada duit, kan demi duit Pak. Ya mungkin begitu, mengejar dunia kan. Menurut Pak Ibnu Kalam, kalau Pak Ibnu Kalam pribadi nih, ngejar dunia atau ngejar akhirat? Oh saya mengejar akhirat. Apa yang udah Pak Ibnu Kalam lakukan nih demi dunia? Bagaimana pertanyaannya? Yang udah Pak Ibnu Kalam nih lakukan gitu, selain cuman di YouTube ya, tindakan-tindakan lainnya apa nih yang? Ya. Artinya bekerja. Kan saya punya pekerjaan, kan saya punya bisnis. Oke. Ya cuman Pak Ibnu Kalam sendiri kan sudah mendekati Kucluk juga ya, sudah mendekati MKC juga sebenarnya. Cuman kan ya kelihatannya begitu karena kan video-video saya yang akhir-akhir ini kan judulnya ini tuh agak menohok juga. Kalau gitu udah tanggung-tanggung dong Pak Ibnu Kalam, kok nggak sekalian aja gitu daripada itu masih dalam tahap masih terkendali. Misalnya judulnya video saya, kalau Yesus itu Tuhan, masalah buat lo. Itu artinya penjelasan saya di penjelasan saya itu masih terkendali. Kan saya tidak menghina Al-Quran di dalam penjelasan itu. Saya tetap percaya Al-Quran. Bahkan saya percaya itu Alkitab gara-gara Al-Quran, begitu. Oke. Cuman ya masalahnya adalah gini Pak Ibnu Kalam. Kan udah kepalang basah kita bilang ya. Ini Pak Ibnu Kalam ini kalau ibaratnya udah terlanjur basah, kenapa nggak basah sekalian? Enggak berani saya mah. Di akhirat masuk neraka dibakar. Ya, tapi udah ada Pak Kace sama Pak Saipudin biar sama-sama di dalam. Oh, enggak mau saya. Kan ada teman gitu. Iya, saya perhatikan itu anunya Pak Kace itu. Wah, luar biasa itu.
menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran. Kentara, ya, bagi orang-orang yang belajar Al-Quran, ya langsung tahu bahwa itu memang salah yang dijelaskan itu. Itu si KC sebenarnya tahu itu salah atau memang sengaja menurut Pak Ibnu Kalam? Memang sengaja menipu atau memang dia nggak tahu? Kayaknya lebih banyak kesengajanya. Oh, memang sengaja menipu ya? Iya, lebih banyak kesengajanya, saya lihat itu. Tujuannya apa? Memang duit aja menurut Pak Ibnu Kalam? Ya mungkin dia pernah dendam sama orang Islam, bagaimana itu? Ada clash kah? Ya, dia pernah jadi pembantu. Dia kan pernah jadi pembantu di Arab Saudi, terus gagal ya, karena dia malas, nggak dapat duit dia. Iya, yang paling jelas itu kan waktu dia cerita waktu naik haji itu, dia mau melihat Tuhan. Ya memang baru mau ke haji sudah salah kan itu, mau melihat Tuhan. Ya, kan di bayangannya itu setelah sampai di sana ternyata ketemu batu. Ya kan yang batu itu rumahnya Tuhan, bait Allah. Di dalam pikirannya itu dia mau melihat Tuhan. Ya memang keliru. Ya, artinya memang pemahaman dia yang keliru ya. Tapi memang dia sengaja. Mungkin kita tahu. Kalau si Saifuddin menurut Pak Ibnu Kalam memang nggak tahu atau gimana? Oh iya, dia tahu, tapi dia kayaknya memang mengkritik Al-Quran ya. Dia cerdas sedikit di Al-Quran, tapi terus salah. Jadi saya lihat itu kebencian kalau Pak Saifuddin itu. Kebencian kepada Islam. Ya, dia tidak senang dengan ajaran-ajaran misalnya jembatan Siratal yang tidak logis. Itu yang dia tidak suka. Misalnya ada pertanyaan di akhirat nanti, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa. Padahal pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh tidak ada kalau kita bertauhid. Sama dengan Siratal Mustaqim itu, rambut di belah 7. Itu rambut di belah 7 itu sebenarnya sudah ada di dunia. Artinya pemahaman kita tentang tauhid itulah rambut sebelah. Karena sedikit saja melenceng itu, kan Nabi itu bilang begini, batas antara yang benar dengan yang salah itu hanya seutas tali rambut. Ya, begitu. Itulah juga hubungannya dengan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu ada di dunia, bukan di akhirat. Artinya pengetahuan tentang tauhid melenceng sedikit salah. Makanya harus diperbaiki ilmu tauhid itu. Artinya kalau Pak Saifuddin memang dendam ya. Ya memang dia kan pernah Islam ya, mungkin kan dia dendam, saya lihat itu. Dia tidak suka itu. Misalnya tindakannya orang-orang Islam di Afghanistan. Dia benci itu. Padahal yang orang Islam yang bersalah itu ya dia sendiri menanggung dosanya kan. Bukan kita. Betul. Ngapain kita dendam sama misalnya ISIS yang melakukan kesalahan menurut kita. Ya dia sendiri yang tanggung dosanya. Bukan kita yang tanggung dosanya. Dia tidak suka hal-hal yang seperti itu. Dia mengeneralisir itu orang Islam, ajaran Islam. Pak Ibnu Kalam nggak pernah ngobrol sama dia, nasihati dia gitu, nasihati Pak Saifuddin sama nasihatin si Kucu? Iya, sudah pernah satu kali juga saya ketemu, tapi agak sulit juga. Bahkan misalnya saya ucapkan kepada dia Assalamualaikum, malah dia jawab tidak seharusnya, ya, tidak sewajarnya. Oke, nggak pernah nasihati Pak gitu, pemahaman kamu salah gitu. Tadi Pak Ibnu Kalam bilang udah pernah nasihati si Kucu ya, di tempat si Yusuf Manubulu. Itu nggak marah Yusuf Manubulu? Bukan saya nasihat, tapi saya menjelaskan bahwa pemahamannya dia tentang jin itu seharusnya begini. Ya. Jin itu bukan mengarah kepada yang negatif. Jin itu artinya jannah. Jannah itu artinya tempat nikmat. Jadi makhluk surga, begitu maksudnya. Makhluk surga, makhluk baik-baik, begitu. Tapi dia selalu bahwa kalau jin itu jelek, jin itu pasti kafir. Oh, enggak begitu. Bukan begitu maksudnya. Artinya kan tadi Pak Ibnu Kalam bilang dia sebenarnya ngerti, cuman sengaja ya. Aneh sekali orang seperti ini. Iya, kayaknya dia. Tapi kalau dilihat dari awalnya dia naik haji, dia kayaknya tidak ngerti.
Jadi kayak orang kebingungan dia. Tapi ngomongnya pede sekali Pak, walaupun nggak Pede. ngerti, yang penting ngomongnya besar Ya, suaranya. Itu yang yang dia jelas dia banggakan, serang. ini suara besar Ya, gitu. salah tafsir mau tidak salah tafsir dia. Yang penting menang perdebatan. Itu saya lihat itu. Yang penting Bukan menang memenangkan Pak, yang penting besar perdebatan. ngomong, besar omongan. Ya, yang penting menang perdebatan. Pokoknya itu ayat Al-Quran ditafsir. Salah mau benar tidak. Dia tidak peduli. Kalau ada ayat yang baik-baik, dia baca sepotong. Ya, misalnya orang yang salat itu masuk neraka. Ya padahal itu kan ada sambungannya. Orang yang lalai di dalam salat itu kan yang artinya orang yang bermain kalau salat itu masuk neraka. Ya memang kita kan tidak boleh main-main kalau salat. Iya, nggak boleh main-main. Cuman kan kalau dia memang ini Pak, dia memang mencari dunia ya. Saya rasa dia memang apa ya, udah tahu. Karena kan dia selama hidupnya ini dosanya banyak. Ya, selama hidupnya kan dosanya banyak. Jadi kalau dia di Islam, 100% dia masuk neraka. Ya, jadi pilihan dia gini. Dia waktu muda kan, dia waktu muda suka menipu. Dia dukun ya, dia dukun togel. Terus dia bilang dia di Arab juga nipu-nipu orang ya. Dia jual kambing, kan dia yang bilang ya, ini bukan saya yang ngarang, dia yang sendiri bilang satu kambing dia jual kasih 12 orang ya, bisa jual 2 kambing untuk 20 orang lebih, artinya kan menipu. Kalau di Islam orang seperti dia itu kan fix masuk neraka ya, nggak bisa selamat karena dari kecil menipu pasti masuk neraka. Cuman kalau di Kristen ini kan masih 50-50 ya, jadi bagi dia kalau Kristen kan mungkin dia bisa selamat, mungkin gitu kan menurut dia. Terus yang kedua, kalau di Kristen jelek-jelek dia bisa dapat surga dunia ya. Kalau dia terus di Islam kan dia di dunia miskin, meninggal masuk neraka. Kalau di Kristen ya jelek-jelek dia di dunia dapat senang, dapat rumah, dapat mobil, nanti nerakanya urusan nanti. Iya. Gitu. Ada untungnya lah. Ya, yang paling menarik itu waktu dia menjelaskan waktu dia naik haji. Itu saya perhatikan baik-baik itu. Dia kan ngomong, waktu saya sampai di Mekah ternyata batu. Oh, jadi saya berkesimpulan, orang ini memang mau mencari Tuhan, mau melihat Tuhan. Kan dia katakan begitu. Ternyata setelah saya sampai di Mekah, berjumpa batu. Ya, itu jadi sekalipun dia di Islam ya dia masuk neraka karena dia menganukan Tuhan itu kepada batu, ya tidak boleh kan. Ya. Dia di Islam masuk neraka, ya kalau di Kristen masuk neraka, ya, tapi di Kristen ada menangnya yaitu dia di dunia dapat kesenangan ya, ada plusnya, dapat kesenangan. Betul nggak Pak Ibnu Kalam? Ya. Yang paling saya perhatikan itu dia punya jawaban sendiri tentang sejarahnya waktu dia naik ke Tanah Suci. Oke. Ini seru sih, ini seru. Kalau Pak Saipudin ya, ini pun sama. Kalau si Fatimah Sedekah, Pak Ibnu Kalam pernah ngobrol sama dia? Iya, pernah juga. Kayak dia oneness itu. Oneness. Dia mengaku, ya dia tidak mampu memahami Tuhannya Yesus Kristus. Itu yang bermasalah. Dia tidak mampu memahami Bapa. Ya. Dia nggak mampu. Cuman pemahaman dia sendiri tentang gimana? Pemahamannya siapa? Si Fatimah Sedekah. Ya dia oneness. Dia mirip dengan Pak Henry Tandiansa bahwa satu-satunya Allah itu Yesus Kristus yang disalib itu. Itulah yang dia bayangkan sebagai Allah yang duduk di surga, duduk di langit. Kalau menurut kamu, karena saya terjemahkan itu surga supaya ada perbedaan antara sungguh karena kan kamu kan pernah saya tanya saya masalah itu kan. Ya betul. Ya. Cuman menurut Pak Ibnu Kalam, itu yang dia bayangkan sebagai Allah. Itu bermasalah kalau begitu. Di Kristen pun bermasalah. Oke, di Kristen pun jadi bermasalah. Waktu dia di Islam bermasalah, pindah ke Kristen masih bermasalah. Oke, kalau menurut Pak Ibnu Kalam ya, dia bermasalah nih, pindah ke Kristen pun bermasalah. Menurut Pak Ibnu Kalam, masuk surga apa enggak dia? Atau masuk neraka? Kalau di Kristen dia hanya menyembah Tuhan Yesus.
Saya tidak tahu hukumnya itu. Kalau di Kristen hanya menyembah. Tapi yang jelas, kalau dia meniadakan Bapa, jelas menghujat Roh Allah, tidak diampuni dosanya. Artinya nggak diampuni juga dia ya. Iya. Kalau Saya nggak rasa itu diampuni masuk hukumnya. neraka lah Pak. Simpel aja gitu. Kalau nggak diampuni masuk neraka, betul nggak? Yang masuk neraka karena dia kan menghujat Roh Allah. Kalau mengatakan Bapa itu tidak ada, ya jelas dia menghujat. Karena Tuhan Yesus itu jelas-jelas mengatakan Bapa satu-satunya Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Artinya satu Artinya paket. artinya Tuhan Yesus masih bertuhan juga. Ya Ya Tuhan Tuhan besar Yesus. kan. Ya artinya Ya, Tuhan Yesus bertuhan, Tuhan ya ya, Tuhan bertuhan, Yesus masih bertuhan. bertuhan. Ya. Artinya kalau dia cuma menyembah Adapun Yesus, saya mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, saya kaitkan saja dengan Lord. Artinya raja kan, raja. Tuhan itu artinya raja. Dan memang di Alkitab itu tertulis raja kan. Kan itu orang-orang Majusi kan sudah dibuatkan itu sebenarnya. Jadi yang orang Majusi yang datang itu dia tanya orang di Israel itu mana itu begini-begini ada tanda-tandanya raja yang akan dilahirkan. Memang raja yang akan dilahirkan. cuma ini seru nih Pak Ibnu Kalam ya. Si Kucluk masuk neraka, Saipudin masuk neraka, ini Fatimah Sedekah masuk neraka juga. Jadi siapa lagi kita hitung nih? Kalau Luga menurut Pak Ibnu Kalam? Pokoknya yang berpahawanas itu cenderung masuk neraka. Tapi di dalam Alkitab ya cenderung kita katakan cenderung karena kita dinasihati di dalam Alkitab itu tidak boleh kita menghukumi orang. Oke. Ya. Kalau pemahaman Rudi Yohanes? Pak Rudi. Iya, dia Trinity barangkali ya. Dia Trinity nggak jelas. Dia Trinity cuma Trinity yang selalu setara. Itu bermasalah juga kalau Trinity tapi setara. Akhirnya jatuh ke oneness. Karena awal dari oneness itu selalu dia memikirkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Nah itulah di situ bermasalah itu. Padahal banyak ayat itu kan yang tidak mengatakan setara. Misalnya aku tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini, harus ada izin harus ada kuasa dari Bapa. Aku tidak bisa berbuat apa. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa tidak setara. Di ayat lain juga mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Itu tidak setara. Cuman ini bahaya loh Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ngomong seperti ini, nanti orang-orang Kristen ini makin nggak mau nyumbang ke Pak Ibnu Kalam. Masih ada beberapa orang Kristen yang tidak sesat. Banyak masih ada. Oke, masih ada juga yang nggak sesat yang masih mau nyumbang. Tapi mungkin miskin-miskin. Berarti dibilang nggak ada Roh Kudus ya kalau dia miskin? Ya, karena saya lihat kosong saya punya tidak ada perpuluhan ini masuk ini bulan ini. Itulah Pak Ibnu Kalam harus Pak Ibnu Kalam mungkin harus gabung ke grupnya si Kucul gitu. Ya, Pak Ibnu Kalam harus milih mau enak di dunia atau mau enak di neraka gitu. Ya, saya mau enak di surga lah. Tidak berani saya mengemukakan hal-hal yang keliru. Iya. Oke, gitu ya. Kalau Pak Luga, pandangan Pak Ibnu Kalam, si Luga Tambunan ini gimana? Enggak terlalu paham saya anunya itu. Dia punya teologi. Tapi yang jelas dia mengatakan Bapa itu miskin. Wah, berdosa juga kalau kita mengatakan Bapa itu miskin. Iya, makanya saya koreksi juga dulu itu. Bukan begitu maksudnya Bapa itu miskin. Karena segala kuasa telah diberikan kepadanya, terus Bapa tidak punya kuasa, miskin. Oh, enggak boleh begitu. Itu analoginya kayak guru silat. Kalau guru silat itu mampu mensilat, muridnya mampu mensilat. Guru tetap mampu mensilat. Begitu maksudnya. Ya, sekalipun segala ilmu silat telah diberikan kepada murid, guru tetap bisa mensilat.
Dia punya analogi keliru karena masalah harta. Kalau 10 mobilnya bapak diserahkan kepada anak 10, bapak menjadi miskin. Oh keliru dia punya analogi. Bapak itu bisa jadi jauh lebih kaya, tak terhingga soalnya ya. Iya, bagaimanapun yang Maha Pencipta itu lebih supel, malah tidak terjangkau di akal kan ada di kitab ayat Wahyu itu. Itu yang paling hebat di kitab Ayub. Allah itu besar tak terjangkau oleh pemikiran kita. Tahun-tahunnya tak terselidiki. Itu tahun-tahunnya tak terselidiki paling bagus di hayati itu. Kalau Tuhan Yesus itu tahun-tahunnya terselidiki, ada tanggal lahirnya. Ya, jadi Yesus Kristus itu ada tanggal lahirnya. Jadi terselidiki tahun-tahunnya. Kalau Bapak tidak terselidiki tahun-tahunnya karena dia adalah kekekalan. Jadi tidak boleh jadi bagaimanapun masih lebih tinggi itu Bapak daripada Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan Bapak lebih besar dari aku. Oke, cuman perkataan Pak Ibnu Kalam ini bahaya Pak, karena di live chat udah mulai banyak orang Kristen ya, banyak orang Kristen marah, orang Kristen marah nih Pak. Ini gimana? Kalau sampai orang Kristen marah, nanti mereka suruh jangan kasih duit lagi sama Pak Ibnu Kalam. Iya masih ada orang Kristen yang benar, masih banyak orang Kristen yang benar. Jadi kalau yang menghujat Pak Ibnu Kalam ini Kristen bodoh lah ya. Seharusnya diluruskan kan kasihan mereka juga. Jangan-jangan nanti dia di hari kebangkitan itu apa yang diomongkan di dalam Alkitab itu terjadi. Nyahlah engkau di hadapanku, aku tidak mengenalmu kan. Oh, jadi yang kayak si Israel inilah ya. Ini bentar lagi pasti Yesus bilang nyala kau ya. Karena dia komplain nih sama Pak Ibnu Kalam, dibilang sesat nih Pak Ibnu Kalam nih. Siapa? Ada beberapa orang Kristen di live chat, mereka komplain nih Pak Ibnu Kalam ini nggak jelas. Ya, termasuk kelompoknya Henry Tandiansa, kan jelas saya. Termasuk ada pendeta wanita itu, dia malah saya dituduh sesat. Ada orang Kristen yang menuduh saya sesat. Ya ini mulai banyak, sangat banyak yang nuduh Pak Ibnu Kalam sesat gini. Jadi Pak Ibnu Kalam nih ya, udah jadi Kristen, rumah nggak dapat, mobil nggak dapat, dituduh sesat lagi. Ini nggak sedih Pak? Enggak lah, saya ya kan Tuhan Yesus juga dihujat pada waktu itu. Tapi kan Pak Ibnu Kalam bukan Yesus. Tidak ada apa-apa, tidak berkuasa di dunia karena sampai disalib kan. Ya, tidak ada kerajaannya. Pak Ibnu Kalam bukan Yesus, kecuali Pak Ibnu Kalam mau jadi Yesus nih disalib. Artinya saya ingin menjelaskan kebenaran firman ketuhanan Yesus kepada orang Kristen dan orang Islam. Ya, tapi orang Kristen kan rata-rata dari dulu memang nggak mau sadar, Pak. Mereka tersesat, ya udah, yang penting dunia baik-baik ya. Mereka dapat dunia, masalah masuk neraka urusan nanti. Bagi mereka kan biasa seperti itu. Iya, di Kristen juga banyak kesesatan. Kalau orang Kristen misalnya, saya sudah menganjurkan itu supaya orang Kristen salat 7 kali sehari semalam. Karena saya menemukan literatur itu bahwa orang Kristen itu salat 7 kali sehari semalam. Kan di Al-Quran itu dikatakan bahwa para nabi itu salat. Ada tulisan yang pernah saya kirimkan ke channel-channel Kristen ini, buktinya bahwa orang-orang Kristen di Syria itu salat. Orang Kristen di Syria itu yang mengajari mereka itu adalah Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu salat. Rasul Paulus itu dia sunat muridnya yang bernama Yakobus, tapi bukan Yakobus Rasul. Ada muridnya Paulus itu namanya Yakobus anak muda, disunat oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mensunat orang, dia sunat orang. Ya, sedangkan Oten nggak mau sunat ya. Ini kenapa mereka nggak mau sunat? Ya. Atau nanti buat denom baru nih salah-salah. Ya mungkin persoalan saja, takut-takut. Karena seperti saya paling takut itu disuntik. Saya tidak suka. Kalau saya sakit terus ke dokter mau disuntik, wah itu paling saya tidak suka itu. Disuntik. Mungkin persoalan takut saja. Tidak mau disunat. Kan kalau orang disunat harus dibius, dipotong. Mungkin tapi kan bersih. Ya.
Oke. Saya tidak tahu Ya, ini kenapa orang Kristen tidak mau disunat. ya cuman ini bahaya Pak Ibnu Kalam ya. Pak Ibnu Kalam ngomong seperti ini, saya takutnya ya, Pak Ibnu Kalam udah di Islam nggak diterima ya, terus di Kristen juga jadi dibenci. Yang menerima itu Tuhan, bukan orang. Makanya di dalam perjanjian lama itu dikatakan terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Jadi saya tidak boleh berharap kepada umat Kristen, tidak boleh. Tidak boleh juga berharap kepada orang Islam. Harus berharap kepada Tuhan. Termasuk Di untuk dalam Al-Quran kan dikatakan wa ila rabbika fargab, hanya kepada Allah kamu berharap. Kalau di dalam Alkitab itu terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Oke. Tetapi Ya. termasuk perpuluhan nih, nggak berharap juga, Pak? Ya berharap dalam pengertian kan kita ada apa untuk apa namanya sifat-sifat kemanusiaan begitu. Tapi tidak boleh dijadikan prioritas utama. Jadi misalnya orang tidak memberi, jangan marah. Jadi misalnya orang Kristen tidak memberikan lagi kepada saya tidak boleh marah. Karena kalau saya marah, artinya saya berharap kepada manusia. Oke. Cuman ini ngeri loh Pak. Ini ya Bapak bisa lihat ya bagaimana orang-orang Kristen ini udah marah ya. Ini salah satu yang suka kemasukan Roh Kudus ya. Ini salah satu yang suka kemasukan Roh Kudus yang sering ngamuk-ngamuk. Ya sering ngamuk-ngamuk juga. Jadi mereka ini apa ya, kalau Rudy Yones bilang Kristen Jahanam. Ya ada juga Kristen Begoders. Kalau Pak Ibnu Kalam nih, ada julukan sendiri nggak untuk orang-orang bodoh seperti mereka? Enggak, jangan karena dilarang di Matius pasal 5 itu bagus nasihatnya. Apa itu? Coba kita baca. Di Matius pasal 5. Hal-hal yang seperti itu ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Oke. Ya, Cuman kadang-kadang kalau nggak dibilangin nggak bisa sadar juga, Pak. Gimana itu? Iya makanya di orang Kristen juga harus nasihati. Kan saya sudah sering itu, misalnya dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus mengatakan hukum yang utama yang kedua itu kasihilah sesama manusia. Nabi Muhammad kan manusia, jadi dia harus kasih kepada Nabi Muhammad. Malah mencaci maki Nabi Muhammad itu bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus. Ya. Ya, cuman kadang-kadang jadi perintah dari Tuhan Yesus banyak yang melanggar. Oke. Cuman ya. Pak Ibnu Kalam ini sampai sekarang kan identitasnya jadi abu-abu kalau kayak gini, Pak. Di Islam enggak, di Kristen juga enggak. Ada apa ya? Ada hadis yang mendukung apa yang saya lakukan. Bahkan ayat Al-Quran ada. Artinya orang seperti saya, orang seperti saya. Seperti Bapak gimana? Saya ini memang orang seperti saya memang ada tertulis di dalam Al-Quran, harus dia kadang-kadang ke Kristen, kadang-kadang ke Islam. Bukan berarti pindah agama ya, artinya dia berusaha menjelaskan tentang keadilan, berposisi sebagai adil. Kelebihannya apa kalau gitu? Masuk surga nggak? Kalau nggak masuk surga ngapain? Kan kita nyari surga. Lebih masuk surga lagi karena berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, orang seperti Anda itu namanya mujahid, pejuang Islam untuk menarik orang kepada keselamatan ya. Tapi kalau orang seperti saya namanya penengah, yang menengahi persoalan. Kayak wasit lah, kayak saksi nanti di akhirat. Saya menjadi saksi. Oh ya dulu itu pernah ngomong begini. Makanya saya pernah singgung itu masalah wasit. Wasit itu penting sekali. Tapi kan saya juga kesulitan menjadi wasit karena ilmu itu ya, ilmu. Jadi orang yang mampu menjadi wasit itu luar biasa. Itu sudah pernah juga disampaikan sudah disinggung oleh Gus Dur itu. Kan dia marah-marah itu Said Akil Siraj karena dia membela kelompok tertentu. Jadi dia dimarah-marahi, Gus Dur bilang, jangan kau begitu, lebih baik kau jadi penengah. Ya memang cuman ada ulama. Pak Ibnu Kalam sendiri bilang,
lebih bagus surganya Islam ya. Surga Islam lebih enak, lebih bagus, lebih masuk akal. Ya, Surga Kristen. Kalau gitu kenapa nggak jadi Islam aja? Kan surganya lebih jelas gitu. Toh Pak Ibnu Kalam meninggal saya ingin meluruskan orang Kristen yang keliru. Karena memang ada perintah di dalam Al-Quran. Ajaklah manusia kepada watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, kepada kebenaran dan kesabaran. Bahkan kalau di hadisnya itu lebih gawat lagi. Sampaikan kebenaran sebelum mulutmu disumbat dengan api neraka. Dan jangan perlambat menceritakan kebenaran itu. Harus cepat. Karena jangan sampai fitnah itu tersebar. Itu tertulis di dalam kitab tafsir. Artinya Pak Ibnu Kalam jadi Kristen tujuannya untuk menyadarkan orang-orang yang tersesat. Iya, tapi pernah saya itu mengungkapkan begini, bahwa saya ingin mengkristenkan, menurunkan jumlah umat Islam sampai hanya 40%. Nah, itu mungkin sampai saya didatangi polisi kan. Untuk apa itu, kan? Ya karena begini, ya karena begini, banyak saya lihat orang Islam itu masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena kan sudah ada kriteria yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang masuk neraka. Jadi kalau misalnya masalah kafir tidak perlu dicari di agama lain. Di Islam itu ada kafir. Karena begini, Nabi Muhammad itu mengatakan siapa yang meninggalkan salat, dia masuk golongan kafir. Oke, saya setuju Pak. Saya juga bilang nggak mungkin semua orang Islam semua masuk surga langsung, pasti ada yang masuk neraka. Cuman kan makanya karena saya lihat jumlahnya terlalu banyak orang yang meninggalkan salat dan banyak juga makan riba, itu bermasalah juga. Ya saya setuju. Ya kita di Islam juga jelas Pak, pasti ada orang yang masuk neraka. Tapi kan nanti ujung-ujungnya masuk surga. Yang penting kan ujung-ujungnya setelah dari neraka masuk surga. Sedangkan orang Kristen neraka gitu. Ya, setiap orang yang pernah bersahadat semuanya masuk surga. Tapi yang menjadi masalah itu di musyrik. Jangan sampai karena kalau dosa musyrik, ya tidak bisa masuk. Agak berat diampuni kalau musyrik. Ya musyrik, menduakan Tuhan. Siap. Ya itu kita ngerti Pak. Kita juga udah tahu resiko lah. Umat Muslim tahu gitu. Kalau sudah meninggalkan sholat, menjadi orang musyrik itu udah tahu gitu. Pasti bakal masuk neraka. Tapi di satu sisi kalau yang masih dosa-dosa yang lain itu pasti masuk neraka. Tapi kan ujung-ujungnya masuk surga. Yang penting kan endingnya Pak. Yang penting kita capek-capek dulu nggak apa-apa. Dulu nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Daripada jadi orang yang merugi seperti di Oten. Tapi ya karena kalau surganya Kristen kan lebih agak ringan. Tapi perlu juga itu penghayatan baik-baik karena berbeda itu tingkat pemaafannya. Misalnya begini, Tuhan Yesus itu mengatakan memandang wanita dan menginginkannya sudah berzina. Sedangkan kalau Nabi Muhammad itu kalau berniat berzina belum berdosa, nanti dia laksanakan zina itu baru berdosa. Berarti lebih pengampun Nabi Muhammad daripada Tuhan Yesus. Standar moral yang diterapkan oleh Tuhan Yesus itu lebih tinggi. Gitu. Memandang wanita dan memandang wanita dan menginginkannya sudah berzina. Kalau Nabi Muhammad memandang belum. Kalau memandang dan berdosa, kan berwudu, pada waktu berwudu sudah terhapus dosa itu, dosa berzina melihat itu, dosa mata. Ya. Menurut Pak Ibnu Kalam sendiri gitu, kalau lihat perempuan langsung berdosa nggak? Lebih masuk akal yang mana? Yang Islam atau yang Kristen? Yesus atau Nabi Muhammad? Iya, kalau ajarannya Tuhan Yesus berat. Kan rata-rata kalau misalnya laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan kan tentu ada keinginan kan. Ya, cuman kalau ketemu yang kayak contoh nih, si Kudanil ya, si Deborah gitu, lihat dia pun apanya yang mau diingini Pak? Ingin sepak dia gitu, ingin sepak dia gitu. Kalau saya lihat muka dia ingin sepak gitu Pak, bukan ingin apa. Ya makanya yang cantik-cantik juga, yang montok. Tapi nggak semua Pak. Saya juga lihat perempuan nggak sampai ingin ya. Kalau ada perempuan sampai diingini udah kacau nih otaknya. Ini mungkin kayak si Ginting ya. Ini kalau Ginting kan dia kerjanya rayu-rayu perempuan aja gitu. Kalau Pak Ibnu Kalam sendiri memang ya, kalau lihat perempuan diingini atau cuma sekedar lihat aja gitu? Ya kalau waktu masih muda tentu ingin, kalau waktu muda. Walaupun udah punya istri, wah ini kacau kali.
Masih, walaupun punya istri. Ini gimana sih Pak Ibnu Kalam gitu ya? Saya nggak ngerti kalau sampai yang kayak mata keranjang kayak gitu. Iya, hampir semua laki-laki itu mata keranjang. Nggak sampai semua lah Pak, kan bisa dikontrol Ya, juga enggak Pak. sampai semua, tapi kebanyakan wong laki-laki itu mata keranjang. Oke, termasuk Pak Ibnu Kalam juga. Ya, bolehlah. Boleh. Aduh, kacau nih Pak. Ya Iya. cuman ini oke. Mungkin ini saya tutup dulu ya karena ini saya udah mau 50 menit. Ya saya buka room baru, tapi nggak usah keluar. Oh iya, ini iya, iya. kita nggak usah keluar, tetap di sini. Biarlah penonton yang mungkin pindah ya. Jadi buat penonton silakan kita buat baru karena ini tadi saya ngobrol berdua sama Pak Ibnu Kalam. Ini saya undang teman-teman ya. Kira-kira ada yang mau bertanya soalnya ada beberapa yang nge-WA saya minta link soalnya dari tadi ya. Dari tadi mereka minta link sehingga saya rasa butuh dan ini termasuk Walabu ya. Walabu ini lagi WA saya merepet-repet. Oh, jangan kau giring gitu ya. Nah, dia bilang jangan kau giring Pak Ibnu Kalam. Jadi Walabu lagi komplain sama saya. Jadi dia lagi nonton juga soalnya. Oke, ya makasih buat teman-teman ya. Silakan kita lagi buka room yang baru. Ya kita buat room yang baru, kita akan bertanya. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin ngobrol. Temu kangen lah, udah lama soalnya nggak ngobrol sama Pak Ibnu Kalam. Mau tahu juga kondisi dia sekarang ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah join di sini. Ini saya buat room baru, langsung aja masuk ya. Saya bikin talk show with Ibnu Kalam. Oke.